Selamat pagi, Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pagi yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita boleh datang beribadah kepada Dia. Selamat datang di ibadah Minggu online 17 Mei 2020. Bersyukur karena kasih setia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita. Saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh bersuka cita kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan anugerah dan kasih Tuhan yang akan dipimpin oleh Gembala Jemaat Pendeta Frilly Nelo STH. Dengan ucapan selamat beribadah, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Bersujudlah di hadapan tatahnya. Dialah sang gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jadilah ibadah kita pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 7 ayatnya yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Kita buka bersama Mazmur 103, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan, secara sadar ataupun tidak, seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini, marilah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa sesal dan malu, kita mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dengan berdoa secara bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 167. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penghibur dalam duka, penolong yang teguh. Kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah, bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Setelah kita menerima berita pengampunan dosa, kita akan mendengarkan hukum Allah. Oleh karena itu, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sambut hukum Allah ini dengan menyanyikan NKB nomor 116, ayatnya yang ke-5. Oh betapa senang hidup dalam terang. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang pada
sungguh bahagia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak menerima berkat firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang menjadi penyalur berita firman-Mu. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau perbuat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Allah, selamat hari Minggu dan Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, semua pasti kita sependapat. Air adalah sesuatu yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan. Sangatlah sulit dan sangatlah menyengsarakan kehidupan tanpa air. Bahkan di dalam tubuh manusia pun
Air sangatlah berperan penting, sehingga tubuh kita ketika kekurangan cairan sangatlah berbahaya. Secara khusus di dalam menjaga kesehatan kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, meminum air yang cukup juga sangat disarankan demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini berbicara tentang bencana yang sangat luar biasa yang dialami oleh umat Israel dalam masa pemerintahan Raja Ahab. Kejadian yang sangat luar biasa yang teralami adalah 3,5 tahun tanpa embun juga hujan harus terjalani oleh umat Tuhan ini. Tentunya kita bisa membayangkan dalam waktu yang cukup lama, 3,5 tahun tanpa air, pastilah menyebabkan bencana kekeringan yang sangat luar biasa. Kekeringan mendatangkan gagal panen, karena tentunya mereka semua membutuhkan air dalam mengolah segala sesuatu untuk dijadikan bahan makanan. Kelaparan sudah sangat pasti akan terjadi. Secara khusus kita melihat pasalnya yang ke-18 ayat yang kedua. Kelaparan yang sangat hebat terjadi di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, semuanya pasti ada penyebabnya, karena tidak akan ada asap tanpa adanya api. Peristiwa ini terjadi oleh karena sang raja, yakni Ahab sendiri tidak taat pada Allah, melainkan ia taat pada dewa-dewa yang ada. Melalui peristiwa yang sangat luar biasa ini, Allah ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa yang diyakini oleh Raja Ahab dan umatnya sebagai sumber kesuburan, sebagai sumber panen mereka yang melimpah adalah sesuatu yang salah. Karena hanya Allah lah sumber segala sesuatunya di dalam hidup ini. Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Allah untuk menegur Raja Ahab. Nabi Elia dipakai oleh Allah untuk menyatakan hukum. Ia pun diburu di sang raja. Namun karena ketaatannya, Allah pun tidak pernah meninggalkan ia. Berbagai pertolongan Allah yang sangat luar biasa ia alami. Mulai dari peristiwa di Sungai Kerit, ketika gagak terus memberi ia makan, sampai ia tiba di Sarfat, ia pun dijamu oleh seorang janda miskin. Sehingga Nabi Elia tetap terpelihara sekalipun dalam masa yang sulit. Saudara-saudaraku yang sama kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Indonesia bahkan dunia juga tengah mengalami sesuatu hal yang besar. Bahkan menurut saya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di mana-mana pasti kita terus membicarakan COVID-19. Karena hal ini banyak menyebabkan dan menyengsarakan kehidupan manusia. Kematian dalam jumlah yang besar di tiap-tiap negara. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan berbagai hal yang disebabkan oleh virus ini terus dialami oleh umat manusia. Bahkan secara khusus kita yang tinggal di Kota Palu, banyak kesulitan yang harus kita alami. Dan tentunya kita berharap semuanya segera berlalu, sampai semuanya kembali seperti semula. Namun di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan? Karena tentunya kita tidak dapat menghilangkan kesulitan dalam perjalanan kehidupan kita.
dari pembacaan perenungan firman Tuhan, secara khusus dari kisah Raja Ahab, kisah Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Kita belajar yang pertama, yang membuat kita mampu melewati kesulitan kehidupan adalah ketaatan kepada Allah. Kita melihat di sini Nabi Elia sekalipun berbahaya untuk menegur sang raja, namun karena itu adalah perintah Tuhan, ia tetap taat. Bahkan sekalipun ia harus tinggal di tepi sungai Kerit, diberi makan burung gagak, ia tetap taat pada perintah Tuhan. Padahal kita tahu bersama, burung gagak mengambil makanan, pastilah makanan yang sudah hampir busuk. Mengapa Allah tidak menyuruh burung elang yang dapat menerkam mangsanya dan membawa makanan yang baik kepada hambanya Elia? Tetapi sampai sungai mengering, bahkan sampai perintah Allah diturunkan kembali, Nabi Elia tetap taat pada perintah Tuhan. Ketaatan Nabi Elia tidak hanya sampai di situ. Ketika sungai itu mulai kering, ia kembali diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke Sarfat. Jarak dari sungai Kerit ke Sarfat kurang lebih 150 km. Dengan posisi keadaan yang lapar, dengan keadaan yang kering, pastilah perjalanan ini menyusahkan. Namun karena ini adalah perintah Tuhan, Nabi Elia tetap taat. Bahkan terlebih lagi ketika ia tiba di Sarfat, ia tidak mendapati seorang janda yang berkecukupan. Justru ia mendapati seorang janda bersama anaknya yang mengalami kekurangan. Bagaimana ia akan makan jikalau seorang janda dan anaknya saja susah untuk makan? Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, Nabi Elia pun tetap melakukannya. Sehingga ketika menjalani masa kesulitan ini, ia tetap terpelihara oleh ketaatannya. Kita juga sebagai umat manusia menjalani hari-hari kehidupan, tidak terlepas dari berbagai kesulitan hidup yang ada. Secara khusus kesulitan yang disebabkan oleh virus corona ini. Namun lewat Nabi Elia kita kembali diingatkan bahwa ketaatan kita kepada Allah itu akan menolong kita menjalani hari-hari kehidupan. Sekalipun kita berkekurangan, ketaatan kita tidak boleh berkurang kepada Tuhan. Kita harus tetap taat. Bagaimanapun keadaan sulitnya kehidupan kita oleh pandemi COVID-19 ini. Entah itu karena kita tidak memiliki lagi pekerjaan, keadaan keuangan yang berkurang, mungkin juga pergumulan oleh karena berbagai sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetaplah taat pada Tuhan. Karena ketaatan kita akan membawa berkat pemeliharaan yang indah daripada Tuhan. Dan hal yang kedua, setelah kita taat kepada Tuhan menjalani masa kesulitan yang ada, menjadi jaminan kita akan terpelihara oleh Tuhan. Dari janda Sarfat, kita diingatkan bahwa memberi bukan nanti di saat berkelimpahan. Inilah maksud Allah membawa Nabi Elia kepada janda yang miskin. Mengapa Allah bukan membawa ia kepada seorang janda yang kaya ataupun berbagai keberadaan keluarga yang masih berkecukupan saat itu? Mengapa ia harus membawanya kepada seorang janda yang miskin? Karena sekalipun janda ini berkekurangan, kasihnya tidak berkekurangan. Demikian juga dengan keberadaan kehidupan kita. Siapakah yang tidak pusing? Siapakah yang tidak bergumul? Siapakah yang tidak berpikir ketika menjalani masa kesulitan oleh pandemi COVID-19 ini mengenai urusan dapur kita, apa yang hendak kita makan,
apa yang hendak kita pakai, cicilan di mana-mana dan lain sebagainya. Apa yang hendak kita pakai untuk membayarnya. Semua pasti kita memikirkan itu. Tetapi lewat janda di Sarfat ini kita kembali diingatkan bahwa sekalipun kita dalam kekurangan, kasih kita tidak boleh berkekurangan. Kasih kita justru harus berkelimpahan. Kita bisa membayangkan makanan hanya untuk sekali makan saja janda dan anaknya. Harus dibagi lagi bersama Nabi Elia. Namun karena ketaatannya dan kasihnya, ia tetap melakukan perintah Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan pun berkata kepadanya bahwa minyak yang ada di buli-bulinya dan tepung yang ada di tempayannya tidak akan habis, melainkan akan senantiasa ada untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Tentunya kita berpikir di dalam masa pandemi ini, kita mulai berhemat akan segala sesuatunya, agar semuanya bisa tercukupi. Kan ada pepatah yang mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Namun Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Intinya di sini kembali diingatkan kita, menurut pemahaman dunia hemat pangkal kaya, tetapi menurut firman Tuhan, semakin kita menebar kasih kita, semakin kita menebar harta kita, justru disitulah kemurahan Tuhan semakin besar kita rasakan. Manakah yang perlu kita ikuti? Pendapat dunia ataukah kebenaran firman Tuhan yang telah terbukti? Bukankah juga dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi dibandingkan menerima? Oleh karena itu, sekalipun kita berada dalam masa yang sulit, sekalipun kita berada dalam kekurangan, kasih kita tidak boleh berkurang. Kasih kita tidak boleh dihemat-hemat, karena sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita tidak bisa menghindari kesulitan, bencana, berbagai hal terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa menghadapinya dengan ketaatan dan kasih yang selalu berlimpah. Nabi Elia dan janda di Sarfat telah membuktikannya. Mari kita melakukannya. Jadilah terus pribadi yang taat kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan kesulitan. Jadilah terus pribadi yang terus memiliki kasih yang luar biasa sekalipun dalam keadaan kekurangan. Janganlah kesulitan kehidupan membuat kasih kita berkurang, dan janganlah kesulitan kehidupan membuat ketaatan kita berkurang. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan,
Kristus telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita menyanyikan NKB nomor 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, sambil kita memberikan persembahan. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu untuk setiap hal yang terbaik, terindah yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh mengimani ya Allah Bapa, bahwa apa yang kami alami, apa yang kami nikmati, semuanya bersumber daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas kekuatan, atas kesehatan, atas kemampuan di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan kenan untuk kami jalani. Biarlah kiranya ya Allah Bapa, apa yang telah kami usahakan dan kerjakan, semua berkenan di hadapan Tuhan, pun menjadi berkat bagi kami semua. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang boleh melakukan pelayanan pada minggu ini. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Viko Dalim yang boleh terus memberi dirinya untuk melayani Tuhan dalam ibadah online yang ada. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu di Jemaat GKST Gamaliel Karanca Lemba Palu, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang kudus yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami terus datang memohon kepada-Mu, pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami bersyukur bersama keluarga yang boleh bersyukur pada saat ini. Keluarga Germalita Mangalik, keluarga Semen Tobigo, keluarga Mbealo Semen, keluarga Dalim Tarau, keluarga Dalim Monepa, keluarga Marionelo, keluarga Lepasa Sambono, keluarga Ibu Yanti Rea Ponto, bahkan saudara Meike Laimpu. Di mana ya Tuhan, keluarga ini mengimani sungguh mereka boleh menjalani kehidupan, melakukan pekerjaan, menikmati berkat Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan menerima setiap ucap syukur dari keluarga-keluarga yang kami kasihi ini. Dan biarlah keluarga-keluarga ini ya Allah Bapa, terus Engkau tuntun, terus Engkau sertai, bahkan Engkau berkati dalam seluruh perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Kami pun juga bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami yang mengalami ketambahan usia sepanjang minggu ini. Anak kekasih kami Mauren Tarau, Ibu Irna Meti Taula, Saudara Yesi 1, Bapak Rendi Bonggalayuk,
dan juga anak Axel Bejo. Saudara-saudara terkasih kami ini mengimani sungguh bahwa ketambahan usia yang mereka alami semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka di usia yang baru, memberkati mereka dalam seluruh perjalanan hidup dan kehidupan yang ada. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun, menyertai dan memberkati saudara-saudara yang kami kasihi ini. Kami pun bergumul bersama anak kekasih Echa Komaling dan juga Bapak Edi Mario yang terus mengusahakan kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka derita. Mereka sungguh meyakini ya Allah Bapa, di dalam Tuhan mereka akan beroleh kesembuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati setiap usaha kaum keluarga untuk mendapatkan kesembuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Pekerjaan pelayanan di jemaat Tuhan, kunjungan-kunjungan pelayanan, bahkan persiapan-persiapan ibadah yang ada, kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau terus menolong, menyertai, memberkati kami semua. Semua jemaat Tuhan yang saat ini boleh beribadah bersama-sama, sekalipun tidak bertemu secara langsung, kami yakin kami bersatu hati menaikkan pujian syukur doa kami kepadamu. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau mengenal pribadi kami Tuhan, Engkau mengenal keluarga kami masing-masing, Engkau mengenal pergumulan kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, jangan pernah tinggalkan pribadi keluarga kami Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berperkara terbaik, terindah dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami, biarlah kiranya pada saat sekarang ini Engkau terus juga memberkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh semua jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat, sukacita di dalam mereka menjalani kehidupan. Dan biarlah ya Allah Bapa, Engkau terus memenuhi setiap apa yang kami butuhkan. Karena kami yakin serta percaya ketika kami taat dan terus mengasihi, Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami dengan penuh keindahan. Inilah syukur permohonan kami ya Allah Bapa. Seraya juga kami datang berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Engkau berkenan menerimanya untuk dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sambut sempurnakan doa syukur kami yang kami bawa dan sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Sandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat kekasih Allah, biarlah kiranya kita semua teduh di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah minggu online saat ini. Atas perkenan Tuhan, kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Cermin